Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Raka dari Bogor. Di sini saya melihara ayam Onagadori yang notabene berasal dari Jepang, tapi sudah lama di Indonesia. Dari Indonesia ini pada tahun 90-an pada saat Taman Mini Indonesia. Dan ayam Onagadori ini berasal dari Jepang di era Meiwa, yaitu pada tahun 1764. Di era Meiwa itu sekitar mungkin sekarang 200-300 tahun yang lalu ada seorang ilmuwan namanya Riemon. Riemon itu menghibridisasikan ayam hutan biasa Silver Gray Fowl dengan Totenko. Totenko itu ayam asli domestik, ayam asli Jepang, dan berhasil mencapai 2-7 meter pada era itu. Bahkan di era selanjutnya, setelah Perang Dunia Kedua, diciptakanlah ayam yang Onagadori berwarna putih. Di situ bisa mencapai 10 meter. Dia itu. Kemudian karena ayam ini sangat eksotis, di Jepang ini ayam Onagadori sebagai ayam yang kelangganan bagi para pejabat atau kementerian di sana, termasuk Kaisar Jepang sendiri. Karena Kaisar Jepang sendiri ini adalah penghobi ayam. Yang kita kenal, dia suka keliling dunia itu mencari ayam-ayam hias terbaik yang untuk dia piara di rumahnya. Saya udah melihara ayam Onagadori sekitar dari mulai tahun 2009. Pada saat itu saya melihara cuma sepasang. Saya kawinkan ke arahnya ke meningkatkan kualitas. Pada saat itu ayam Onagadori saya belum sebaik seperti sekarang. Masih kualitas biasa aja, jelek gitu. Saya tingkatkan, kawin silangkan, akhirnya berhasil mencapai dapat yang sekitar 3 meteran panjangnya dan ekornya lebat. Dan saya jaga genetiknya sampai saat ini ke arah yang mirip dengan Onagadori. Jadi karakteristiknya mirip dengan Onagadori, bentuk tubuhnya, bentuk ekornya, rimbun ekornya. Untuk perawatan ayam Onagadori sebenarnya tergolong mudah, karena ayam ini tidak banyak bergerak, tidak aktif. Dia ini hanya bertengger, paling dilepas sebentar. Untuk perawatannya biasanya saya pakai pur yang kodenya 94. Itu untuk yang dewasa. Tapi kalau untuk perawatan hariannya saya suka kasih minyak ikan sama suplemen yang mengandung proteinnya lebih tinggi, asam aminonya, agar ekornya ini tetap kelihatan berkilau. Untuk ayam Onagadori ini sebenarnya tidak ada harga pasarannya, tapi untuk pada umumnya rata-rata orang menjual dan saya jual itu kisaran dari 500 sampai 1 juta untuk yang kecil, umur-umur 1 bulanan. Tapi untuk yang udah remaja itu 2 juta ke atas. Bahkan kalau udah gondrong yang seperti di belakang saya ini, itu bisa sekitar 20 juta ke atas. Untuk yang baru ingin memelihara ayam Onagadori ini, sebaiknya taruh di kandang yang kita bilangnya, kalau kandang Onagadori ini adalah tomebako dalam bahasa Jepangnya, yang berarti kandang yang menyerupai lemari. Di situ ekornya akan terpisah, dia antara kotoran dengan ekor, jadi ekornya tidak terkena kotoran. Akhirnya si ekor ini bisa numbuh terus dan tidak patah atau kena kutu. Sebenarnya kandangnya ini yang dibutuhkan ini cuma sekitar 15 cm kok untuk di rumah, jadi nggak harus punya lahan yang luas, nggak harus ribet-ribet ngabisin waktu untuk melihara ayam, karena dia cuma di kandang itu kita jemur pagi bentar 15 menit, masuk lagi ke kandang. Yang penting jaga di ekornya sama kesehatan ayamnya aja. Untuk perawatan anakan ayam Onagadori, usia rentannya itu di usia 0 sampai 3 bulan. Rata-rata kebanyakan tingkat kematiannya paling tinggi ini di usia 1 bulan. Bahkan 1 minggu ini baru netas, usia 1 minggu udah pada mati, karena ayam Onagadori ini sangat rentan terhadap kelembaban, curah hujan yang tinggi. Makanya konsisten sistem kandangnya harus hangat, terutama hangat, dan dia harus kasih protein yang cukup juga, seperti dikasih kroto agar dia bisa anakannya aktif. Setelah 3 bulan ke atas, anakan ini udah mulai
diajarkan bertengger. Tapi rata-rata saya diajarkan untuk bertengger itu di usia 5 bulan. Kenapa 5 bulan? Karena usia 5 bulan ini ekornya sudah mulai menyentuh tanah agar tidak rusak dan tidak memakan waktu yang lama. Karena begitu dia patah, rusak, ekornya ini lumayan lama lagi numbuhinnya, karena sebulan itu paling cuma nambah 2-3 sentian, agak lambat. Begitu udah mulai masuk usia itu udah full di kandang tomebako. Jangan diumbar-umbar terlalu sering atau nyangkut keserimpet sama kakinya, akhirnya ekornya patah atau putus. Karena udah begitu patah dan putus, mengulang lagi dari awal, dari 0 lagi, dari 0 cm lagi ibaratnya.